me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when we felt small. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pets Creator 354, channel yang membahas seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, tanaman bonsai, buah-buahan, mengulas tentang manfaat-manfaat perawatan dan lain-lain. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang hama apa saja yang biasa mengganggu tanaman hias kita, terutama tanaman hias aroid ya, mulai dari alocasia, anthurium, aglonema, philodendron, dan lain-lainnya. Yang terkadang bikin kesel ya, karena binatang-binatang ini ada yang terlihat jelas, ada yang memang tidak begitu terlihat jelas, ataupun bisa dibilang agak kasat mata ya, karena bentuknya yang terlalu kecil ataupun dia menyerang di tempat-tempat yang tersembunyi. Hama apa sajakah itu? Tapi sebelum kita masuk, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, serta komen-komennya, dan share-share-nya agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua. Oke, yang pertama kita bahas hama yang biasa menyerang tanaman hias kita. Yang pertama, hama itu adalah cacing. Usahakan letakkan tanaman hias kita itu di tempat yang bersih, karena cacing itu dia memang tidak mengganggu di daun atau tidak terlihat ya, dia bersembunyi di media. Akan tetapi cacing itu menjadikan hama karena dia akan memakan media-media poros sehingga cepat mengurai, sehingga media-media poros itu akan cepat padat. Dia akan terlalu banyak cair dan mengakibatkan busuk pada akar yang berefek nanti daun akan kering ataupun kusam, atau bahkan mengalami kematian karena proses terjadinya pembusukan ya. Karena lendir cacing itu sendiri awet ya, nggak gampang kering, sehingga kurang bagus untuk tanaman kita. Maka untuk saran saya 4-5 bulan sekali itu harus kita bongkar media untuk kita cek apakah di situ ada cacing atau tidak, agar tanaman kita tetap bagus. Yang kedua adalah semut. Semut gula seperti ini biasanya kecil-kecil ya. Semut gula ini akan bertelur di belakang daun seperti ini, yang jika kita tidak semprot atau kita tidak hilangkan, nanti efeknya akan kusam seperti ini daun, karena dia satu akan menutup stomata, di mana tanaman tersebut akan kesulitan untuk menyerap atau menghirup oksigen ya. Yang kedua, telur-telur semut ini menghisap sari-sari ataupun gizi dari tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut akan kusam dan biasanya rusak ya. Yang ketiga, siput atau bekicot kecil yang biasanya berada dia bersembunyi, jika siang itu bersembunyi di antara media, di bawah media, dan jika malam dia biasanya keluar. Itu bekicot-bekicot yang ukurannya mikro itu bisa kita sebut sebagai kul ya. Siput kul itu biasanya dia akan memakan daun-daun yang muda. Ketika memakan kita nggak tahu, tapi ketika daun itu mekar ternyata bolong-bolong. Itu hamanya adalah siput kecil. Dan yang ketiga, ulat kilan ya, ulat hijau itu, yang biasanya ulat atau belalang yang dia suka memakan daun-daun muda seperti ini sehingga bolong ya. Dan dari hama-hama itu ada yang perlu kita ketahui, bahwa dalam perawatan selain dari media dan penyiraman ataupun pencahayaan, ada juga yang harus kita perhatikan dalam merawat agar tanaman kita menjadi baik ataupun subur ya. Kita harus rutinitaskan dengan menyemprotkan insektisida ke bagian atas, bawah daun, dan media setidaknya sebulan sekali. Dan sambil kita menyemprotkan insektisida, campurkan juga dengan atonik ataupun B1 bisa ya. Ini zat intinya ZPT, zat perangsang tumbuh, yang fungsinya untuk menjaga kesuburan dan menghilangkan daun. Akan tetapi untuk jenis-jenis variegata jangan terlalu banyak dosisnya, cukup sedikit saja. Tapi untuk perawatan sidametrin ini ataupun insektisida ini harus dilakukan secara rutin
minimal 1 bulan sekali. Untuk dosisnya sendiri per liter biasanya 1-2 tutup, tergantung kasus ataupun masalah hama yang dihadapi, apakah itu banyak ataupun sedikit ataupun hanya untuk penanggulangan. Kalau untuk penanggulangan cukup dengan 1 tutup, tapi jika untuk pembasmi itu 2 tutup per 1 liter, dan atonik ini sendiri per 1 tutupnya 2 liter. Tapi kalau untuk varigata setengah tutup aja per 2 liter. Semprotkan ketika media dalam keadaan basah, selepas disiram ataupun selepas hujan. Sepele tapi ini sangat penting agar tanaman kita bisa tumbuh baik ya. Daunnya juga bisa bagus, karena semakin bagus daun, semakin utuh daun, semakin sehat daun, harganya pun insya Allah berpengaruh banyak ya. Dan ini salah satu contoh yang hama cacing seperti ini. Ketika ini tadinya besar ataupun media ini penuh, karena di bawah mungkin terlalu banyak cacing, belum sempat kami bongkar, belum sempat dibongkar, ambles sehingga rusak ya, rusak. Ini akibat hama cacing seperti ini. Ini hama cacing. Karena saking banyaknya ini memang agak telat kita dalam perawatan. Ini sudah 3 bulan tidak kami semprot. Ya seperti inilah hasilnya. Jadi perawatan itu sangat penting, harus diperhatikan. Jangan sampai merusak tanaman hias kita sehingga itu bisa mengakibatkan harga jadi turun drastis ya. Mungkin itu saja tips-tips dari saya. Intinya ketika kita bertani tanaman hias, yang wajib kita siapkan adalah insektisida dan zat perangsang tumbuh untuk penanggulangan hama dan nutrisi ya. Mungkin sampai di sini. Bila ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.